Seorang artis Sunbe selama 3 tahun adalah grup itu. Wow, kemana perginya sopan santunmu? Hi everyone, I'm Sokim and welcome back lagi to my YouTube channel. Sekali lagi terima kasih banyak buat kalian yang sudah ngeklik video ini dan juga nonton video ini. Thank you so much. Dan aku doakan kalian menonton diberikan kesehatan, kebahagiaan dan juga God bless you. Nah guys, dalam video kali ini kita akan membahas tentang update informasi mengenai industri musik K-pop yang pastinya sangat sayang banget untuk dilewatkan. Dan teruntuk kalian yang tidak mau ketinggalan informasi apapun, kalian bisa langsung subscribe channel YouTube ini and don't forget to like, comment, and share. Thank you so much. Dan tanpa basa-basi lagi, berikut adalah berita selengkapnya. Well, para pendengar-pendengar, untuk berita pertama kita akan membahas tentang Jeon Somi. Nah, baru-baru ini muncul diskusi yang menyebutkan bahwa Somi menyia-nyiakan bakatnya. Waduh, kenapa dapat seperti itu? Guys, kalian pasti tahu dong bahwa Jeon Somi itu bergabung dengan The Black Label. Dan kalian juga dapat melihat dengan jelas bahwa karir Somi memang lagi nanjak banget. Dia juga menjadi lebih berani sebagai artis solo dan dengan cepat merilis serangkaian hits, menegaskan bakatnya dengan dukungan dari Teddy. Namun teman-teman, Somi itu hanya memiliki beberapa comeback saja. Terlepas dari aktivitasnya yang konstan di CF atau iklan ya, banyak yang merasakan bahwa perusahaan atau The Black Label serta Somi itu seperti membuang-buang bakatnya selama periode hiatus ini. Somi juga seringkali dikenal dengan perpaduan kecantikan barat dan juga timurnya yang cantik dan juga menarik. Dia juga mengembangkan keahlian yang konkret sejak tampil di Produce 101 dan juga memperoleh banyak pengalaman sebagai center di IOI. Oleh karena itulah, Somi juga jauh lebih percaya diri dalam karir sebagai seorang solois. Dari arah image Haitin, Somi diharapkan menjadi solois terkemuka dengan karir yang dipoles dalam mode dan juga musik. Setelah debut resminya dengan Birthday, comeback dengan What You Waiting For, Dam Dam, dan juga So-So, semuanya menerima umpan balik positif. Yang tersisa adalah frekuensi dari aktivitasnya. Pada tahun 2022, Somi tidak merilis musik apapun, dan satu-satunya aktivitas yang dirilis musiknya adalah menjadi MC untuk Mama. Setelah So-So di penghujung tahun 2021, para penggemar juga telah menunggu Somi untuk comeback dan banyak diskusi di antara K-netizen yang menunjukkan kebingungan mereka tentang strategi promosi dari agensi. K-net juga memberikan banyak pendapat dan juga pertanyaan yang beragam tentang bagaimana jadwal Somi dalam 2 tahun tanpa adanya comeback. Mereka khawatir jika dia nanti terlalu lama hiatus, basis penggemarnya akan menyusut dan kehilangan pengaruhnya di sosial media. Meskipun dia juga sering mengerjakan proyek iklan di TikTok, meskipun dia mungkin sering mengerjakan proyek iklan ataupun membuat video TikTok, artis tersebut tidak menunjukkan cuplikan pengerjaan musik. Meskipun demikian, penggemar juga mengira dia masih melakukan pekerjaan dengan baik. Lagi pula, dia juga masih memiliki kemenangan besar dengan banyak kesepakatan iklan yang menguntungkan dan juga memiliki penghasilan yang stabil serta citra yang diakui secara nasional. Sebagai solois, Somi tidak terikat dengan jadwal grup dan The Black Label juga mengutamakan kebebasan dari para seniman. Jadi masuk akal jika Somi memiliki lebih banyak waktu untuk memutuskan bagaimana dia akan membuat dan juga memproduksi musiknya sendiri. Ketika Somi telah menyempurnakan musiknya, dia dan Teddy pasti akan memiliki rencana untuk melakukan yang namanya comeback. Dan guys, berikut adalah bagaimana netizen berkomentar, langsung aja kita bacakan. Yang pertama ada yang berkomentar, Dam Dam bagus ya, tapi album lengkapnya tidak tampil bagus. Saya tidak tahu apa yang dilakukan dalam 2 tahun tanpa promosi apapun. So-So bagus kok dan tidak gagal seperti yang dikatakan semua orang. Somi sebenarnya memiliki pengakuan yang tinggi. The Black Label sebenarnya bukan perusahaan entertainment, jadi Somi bisa melakukan apapun yang dia suka. Dia juga akan menjatuhkan musik baru ketika waktunya tiba. Lalu teman-teman ada juga berkomentar, tapi bukankah ini menyanyikan bakatnya? Nanti kita tunggu saja ya teman-teman bagaimana comeback dari Somi. Kita kan semua tahu ya bahwa The Black Label ini merupakan agensi yang merupakan anak agensi dari YG Entertainment. Dan mereka juga biasanya kalau dalam pekerjaan musiknya memang agak lama sih. Mungkin mereka juga sedang mempersiapkan untuk sekarang ya. Dan kayaknya Somi ya akan comeback di tahun ini. Kita harapkan seperti itu ya. Dan guys, bagaimana pendapat kalian? Nanti langsung saja sampaikan di kolom komentar. Lanjut ke berita kedua, kita akan membahas tentang Got The Beat. Nah, untuk Got The Beat itu menghasilkan hasil grafik yang mengecewakan dibandingkan dengan rilisan sebelumnya. Got The Beat baru-baru ini sudah melakukan comeback dengan lagu Stamp On It.
God The Beat itu dikenal sebagai grup Avengers wanitanya SM Entertainment, yang mana untuk member-membernya itu terdiri dari member terkenal dari girl group mereka. Let's say ada Boa, lalu ada juga member dari Girls' Generation seperti Taeyeon dan juga Hyoyeon, lalu ada member Red Velvet yakni Wendy and Seulgi, dan ada juga member dari aespa yakni Karina dan juga Winter. Tidak seperti lagu debut mereka yang Step Back, untuk Stay On It ini mendapatkan reaksi yang kurang. Selain itu, banyak penggemar dan juga netizen K-pop memperhatikan bahwa Step Back itu mampu bertahan di 3 teratas di tangga lagu harian dan juga 50 teratas di tangga lagu tahunan. Tapi Stay On It ini mencatatkan jumlah streaming yang buruk jika dibandingkan dengan Step Back. Netizen kemudian menunjukkan alasan untuk hasil yang mengecewakan dari Stay On It dengan berkomentar, lagunya benar-benar tidak bagus, itu sebabnya. Aku pikir ya, mereka seharusnya menjadikan grup ini sebagai grup proyek khusus dan tidak melakukan comeback. Lagunya adalah sangat buruk, bahkan jika saya seorang penggemar, saya tidak dapat mendengarkan lagu tersebut. Tidak ada yang salah dengan grup ini, hanya lagunya saja. Saya pikir lagunya memang tidak sesuai dengan grup ini. Lalu ada juga yang berkomentar, saya benci liriknya untuk lagu ini, itu sangat buruk. Mereka bisa melakukannya dengan lebih baik jika lagunya bagus. Lagu ini adalah yang terburuk. Terus teman-teman ada juga yang berkomentar, mereka benar-benar bisa melakukannya dengan lebih baik di lagu tersebut. Well, seperti yang kalian lihat bagaimana komentar tadi, kebanyakan di sini itu memang menyoroti lagunya. Banyak yang berpendapat bahwa lagunya itu memang kurang nyantol di telinga mereka. Kalau kalian sendiri gimana nih? Apakah lagu Stay On It itu sudah nyantol di telinga kalian atau bagaimana? Nanti kalian bisa langsung sampaikan saja bagaimana reaksi kalian di kolom komentar. Nah teman-teman, meskipun untuk lagunya memang kurang mendapatkan appreciate, tapi netizen sini tetap mengapresiasi bagaimana bakat luar biasa dari para member, termasuk keterampilan vokal dan juga menari. Dan kita memang tidak dapat menyangkal bahwa member-member dari God The Beat itu memang sangat bertalenta banget. Bahkan ya teman-teman, ada bagian dari koreografi yang Stay On It baru-baru ini menjadi topik hangat di komunitas online. Karina, Winter, Seulgi, dan juga Wendy menarik perhatian para penggemar K-pop dengan gerakan atraktif mereka selama breakdance Stay On It. Keempat member itu menerima pujian untuk tubuh mereka yang sempurna, mata yang tajam, dan ekspresi yang keren di bagian di mana mereka meletakkan satu tangan di dada, merentangkan tangan yang lain, dan juga melakukan gerakan napas keluar. Dan teman-teman, gimana nih reaksi kalian setelah melihat bagaimana breakdance dari Stay On It? Apakah kalian juga sama dengan netizen yang terpukau dengan gerakan tersebut? Nanti langsung saja sampaikan bagaimana opini kalian di kolom komentar. Dan untuk topik terakhir, sekarang kita akan membahas tentang netizen yang memperdebatkan apakah penyebutan BTS oleh NCT 127 selama live streaming Instagram tidak sopan. Tampaknya, selama siaran langsung Instagram pada tanggal 27 Januari waktu Korea Selatan, para member NCT 127 secara singkat menyebut BTS sambil berbagi cerita dari waktu mereka di Kolombia. Pada kala itu, Jungwoo mengatakan, "Aku punya episode lucu lainnya." Pada kala itu, Jungwoo mengatakan, "Aku punya ini episode lucu lainnya, Hyung. Setiap kali kami pergi makan di satu tempat, ada beberapa orang yang salah mengenali kami dan mengira kami adalah kelompok yang berbeda." Habis itu, TL mengatakan BTS. Nah, Jungwoo kemudian mengatakan, tidak, aku hanya mengatakan bukan itu." Kemudian Mark tertawa dengan mengatakan, "Lalu apa?" Terus Johnny mengatakan kembali, "Terus ayo ceritakan kisahmu." Lalu Mark bilang, "Ya, selesaikan." Terus Jaehyun berkata nih teman-teman, "Apa sih yang ingin kamu katakan?" Nah terus Jungwoo mengatakan lagi, "Tidak, tapi saya pikir ini akan menjadi cerita yang lucu." Taeyong kemudian mengatakan, "Oh, maksudmu satu kali Yuta hanya berkata, ya kita. Saat kami bercanda tentang itu lucu." Kemudian Mark kembali menyambung, "Tidak, tetapi saya hanya berpikir itu lucu dan lucu bagaimana kami pergi untuk minum tequila dan salah satu server salah mengenali kami dan kemudian mereka memberikan kami lebih banyak minuman sebagai layanan." Taeyong kemudian mengatakan, "Kalau begitu kamu mungkin harus berterima kasih pada satu grup itu." Kemudian Mark mengatakan, "Ya, bukan hanya itu tetapi server itu sangat ramah dengan kami juga secara umum dan memiliki layanan yang baik." Nah teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana percakapan ataupun obrolan dari para member NCT selama live di Instagram kemarin. Dan kayak netizen sekarang memperdebatkan apakah penyebutan BTS ini itu sopan atau tidak. Beberapa netizen berkomentar, grup itu Sunbaenim BTS. Seorang artis Sunbae selama 3 tahun adalah grup itu. Wow, kemana perginya sopan santunmu? Mereka membicarakan BTS seperti grup Hube deh, kasar.
Wow, buktikan saja alasan mengapa namamu tidak dikenal di sana ya. Lalu ada juga yang berkomentar, terima kasih BTS Sunbaenim. Orang-orang jepit ini, mereka rupanya tidak memperlakukan siapapun kecuali artis SM Entertainment sebagai Sunbaenim. Mengapa ya mereka bertingkah seperti BTS adalah Voldemort atau semacamnya? Lol. Kenapa di sini ada yang menyebutkan Voldemort? Karena teman-teman di film Harry Potter itu disebutkan bahwa nama dari Voldemort itu tidak boleh disebutkan, atau kayak orang-orang tuh takut nyebutin nama Voldemort gitu loh. Makanya mereka pas nyebutin Voldemort pasti pakai kata-kata lain. Lanjut, rasa rendah diri Anda menunjukkan tidak apa-apa berbicara tentang BTS seperti mereka terkenal di dunia begitu. Tapi harusnya adalah BTS Sunbaenim. Dan teman-teman ada juga yang berkomentar, dan inilah mengapa mereka tidak akan pernah mencapai status BTS. Dan well, bagaimanakah pendapat kalian mengenai hal yang satu ini? Nanti langsung saja sampaikan di kolom komentar. Di sisi lain, untuk boy group NCT 127 akhirnya sukses menyelesaikan rangkaian konser tur dunia kedua Neo City The Link dengan menggelar konser terakhir di kota Meksiko pada tanggal 28 Januari 2023 waktu setempat. Sukses menggelar konser selama lebih dari 1 tahun sejak dimulainya Neo City The Link pada bulan Desember 2021 lalu, NCT 127 pun membagikan foto keseruan konser terakhir mereka di Meksiko melalui sejumlah akun media sosial. Melalui akun Twitter official NCT 127 pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023, Taeyong selaku leader dari NCT 127 mewakili ke-8 member lainnya untuk mengucapkan terima kasih atas dukungan para penggemar di seluruh dunia atas suksesnya rangkaian konser tur dunia kedua mereka kali ini. Selain itu, Taeyong juga berjanji kepada para penggemar bahwa NCT 127 akan kembali lagi menyapa mereka dengan penampilan keren dari 9 member NCT 127. Sementara itu, usai menutup laga konser terakhir Neo City The Link di Meksiko, NCT 127 akan segera melakukan comeback repackage album keempat dengan Ayo pada tanggal 30 Januari 2023. Dan selain itu, teman-teman, Haechan juga dikabarkan akan berpartisipasi dalam comeback kali ini. Sebelumnya nih, Haechan itu kan sempat membuat seluruh NCTzen merasa cemas ya, dikarenakan Haechan mengalami gejala palpitasi jantung pada tanggal 6 Januari 2023 lalu. Dikarenakan kondisinya pada kala itu, Haechan harus membatalkan seluruh jadwalnya demi mendapatkan perawatan dan juga istirahat yang cukup agar kondisinya kembali pulih. Kemudian setelah mendapatkan istirahat yang cukup, kondisi Haechan berangsur membaik dan SM Entertainment selaku agensi mengumumkan bahwa Haechan siap kembali dan juga memulai aktivitasnya lewat kegiatan promosi album Repack NCT 127 yang bertajuk Ayo pada tanggal 30 Januari mendatang. Well guys, berita tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. See you next time di video berikutnya. I'm Soke pamit. Dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, and everything. I'm so sorry banget. See you next time and bye-bye.